Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini saya akan memberikan materi edukasi ya di program Belajar Yuk. Kali ini yang saya sampaikan mengenai solusi mengenal gaya trading. Kenapa ini saya bahas? Ini hal yang menurut saya ya, hal dasar yang buat teman-teman yang mau mengetahui gaya trading ya, mengetahui atau menggeluti dunia trading. Yang pertama, Anda harus mengenal dulu gaya trading yang sesuai dengan jati diri kita ya. Nah, seperti apa sih yang sesuai dengan kita? Karena kan di dunia trading ini kan sebenarnya bonus untuk kita bisa mengelola keuangan kita yang kita memiliki dana lebih. Seharusnya kan seperti itu ya. Makanya kan kita di sini harus menyesuaikan yang namanya waktu dari kesibukan kita, dari pekerjaan kita, kan seperti itu, dan menyiapkan apa yang dimaksud dengan mental kita. Karena berhubungan dengan yang namanya resiko. Itulah dunia trading. Dan yang pertama ya, apa saja sih jenis gaya trading itu? Nah, di sini secara umum ya ada 4 jenis gaya trading ya. Yang pertama itu ada scalping ya. Kedua ada day trading, yang ketiga ada swing trading, yang keempat ada position trading. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama kita mulai dari scalping. Scalping itu adalah gaya trading yang dilakukan dalam waktu sangat pendek ya. Biasanya dalam hitungan detik atau menit. Nah, gaya trading ini sangat aktif namun hanya berusaha mendapatkan profit kecil. Nah, gaya trading ini biasanya dilakukan dalam frekuensi tinggi atau jumlah transaksi yang banyak. Biasanya gaya trading seperti ini ya menyasar pasar yang likuiditasnya dan cenderung tidak volatil atau pergerakannya itu tidak terlalu yang sangat kencang seperti itu, fluktuasinya tidak terlalu besar. Nah, gaya scalping ini biasanya kita bisa menggunakan di time frame ya 5 menit atau 1 menit yang memang durasinya adalah pendek. Dan ketika kita bertransaksi pun ya kita hanya mentargetkan kalau Anda transaksi di XAUUSD ya atau gold, itu target taking profit itu hanya besaran 1 sampai dengan 2 atau 3 dolar. Memang tergantung dari arah pasar itu sendiri ya, atau target area resisten yang dituju atau area support yang dituju. Karena berhubungan dengan scalping itu transaksinya memang harus pendek karena resikonya juga sangat kecil ya. Dan penggunaan volume transaksinya atau jumlah lot yang Anda transaksikan kalau mengenai ini ya, itu tergantung dari persiapan dari mental Anda. Maksudnya apa? Karena dalam dunia trading itu ada yang namanya resiko. Yang kita sebut resiko itu adalah kita bisa kehilangan uang kita, kan gitu. Tapi ketika kita bertransaksi sekali lagi untuk masuk pasar, apa yang harus Anda persiapkan mengenai tingkat resikonya? Contoh, resiko kecil. Ya, persiapan kalau kita ngomong resiko kecil, siapnya Anda mau resiko berapa? Nah, Anda mau menggunakan jumlah lot berapa? Contoh, Anda pakai 1 lot. 1 lot itu 1 dolar kenaikan. Kalau terjadi kerugian 1 dolarnya, Anda mengalami resiko atau kerugian sebesar 1 juta. Nah, itu kalau 1 lot ya Anda gunakan. Anda siapnya berapa? Kalau Anda nggak siap beresiko ya jangan mengenal dunia trading. Itu yang Anda kelola ya. Mempersiapkan, oke, 1 dolar saya mempersiapkan tingkat resikonya ya. Berarti Anda harus menyiapkan di situ strategi trading scalping Anda dengan resiko 1 dolar. Nah, contohnya seperti ini kalau kita lihat di chart ya, saya gambarkan langsung di chart. Contohnya seperti ini. Kita lihat di time frame 5 menit ya. Saya contohkan di sini di XAUUSD ya. Nah, ini contoh dalam pergerakan per tick atau per menitnya. Contoh seperti ini. Nah, ini kita gunakan 5 menit ya. Contoh sebentar ya, saya lihat. Nah, dari pergerakan ini kan kita, contoh ini kan di hari sebelumnya ya. Kita mau transaksi di hari ini. Contohnya, Anda bisa lihat area support terdekat adalah di wilayah ini. Anda harus tandain dulu, Anda harus mapping dulu sebelum Anda melakukan yang namanya transaksi scalping. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah area target Anda. Ketika nanti ada penolakan di wilayah ini, Anda boleh siap Anda melakukan posisi buy. Nah, seperti itu.
Yang pertama ya itu. Dan di sini kan terjadi pergerakan ya per 5 menitnya sampai membentuk titik 1, titik 2 ya, yang kita bisa targetkan dengan menggunakan trend line. Nah, seperti ini. Jadi ini awal dulu yang harus Anda persiapkan. Nah, seperti ini. Ya, satu itu. Yang kedua di sini ada titik area resisten. Ini yang juga Anda lihat. Nah, ini ada area resisten yang Anda persiapkan juga wilayah ini. Nah, seperti ini. Anda harus siapkan mapping seperti ini dulu. Nah, setelah ini Anda pantau wilayah support ini yang sudah digambarkan. Ternyata harga menyentuh area ini dan membentuk bullish engulfing. Nah, ketika sudah membentuk bullish engulfing, Anda sudah mempersiapkan buy dengan stop loss di bawahnya. Kalau kita ukur seperti ini, targetnya sampai mana? Ya, Anda bisa mentargetkan sampai area sini. Nah, ini targetnya. Ini kan resisten terakhirnya, ya. Nah, kamu ukur di sini. Anda bisa ukur. Contoh Anda melakukan posisi pembelian. Nah, Anda contoh sudah membentuk ya. Biasanya kan kalau saya bilang setelah terjadi bullish engulfing minimal 50% ya, Anda boleh entry. Nah, seperti ini. Nah, ini targetnya. Resikonya adalah sampai area sini ya. Contohnya di bawahnya ekor ini, bawahnya ekor ya. Taking profit Anda bisa gunakan berapa? Nah, kalau resiko di sini di kisaran $1 resikonya. Nah, taking profit Anda bisa minimal di area ini. TP-nya di sini. Anda bisa kurangi sedikit lah. Kan biasanya ada selisih ya, spread. Nah, seperti ini. Berarti Anda buy di area 1785, taking profit 1789. Nah, dengan perjalanan ini Anda boleh menunggu sampai area sini, atau ketika terlihat impulsif seperti ini Anda sudah bisa jual. Ini yang dulu pertama yang harus Anda lakukan. Nah, ini metode transaksi ketika Anda scalping ya, nih. Oke. Ini yang pertama ya. Ini strateginya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah day trading. Day trading adalah gaya trading yang mengambil keuntungan dari fluktuasinya harga dalam waktu satu hari. Ya, di sini trader membeli ataupun menjual dalam hari yang sama. Tidak ada posisi trading yang disimpan sampai besoknya. Ya, jadi disinilah yang wajib Anda ketahui ya dalam melakukan gaya trading day trading ya. Ini yang selalu saya katakan teman-teman ya. Dalam satu hari itu kayak contoh di XAUUSD yang harus Anda ketahui dulu berapa range rata-rata selisih dari harga tertingginya ya dan harga terendahnya dalam satu hari. Ini selalu saya katakan rata-rata adalah 20 sampai dengan $30 range pergerakan harian dari XAUUSD. Ini dulu yang harus Anda ketahui karena nantinya akan berhubungan dengan waktu ya, antara beberapa menit sampai beberapa jam ketika Anda melakukan transaksi. Makanya biasanya di sini time frame yang Anda bisa gunakan ya, Anda bisa gunakan di time frame 4 jam ya untuk mapping contohnya ya ketika sudah berjalan, kemudian 1 jam untuk mempersiapkan, hingga entry-nya bisa Anda gunakan di 30 menit atau 15 menit. Ini secara strategi Anda menggunakan day trading. Kalau biasanya saya memberikan formula ketika entry Anda lihat dulu pembentukan pattern yang terbentuk di wilayah itu, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Karena pembentukan pattern seperti yang saya jelaskan di scalping strategi itu semua bisa digunakan di semua time frame gitu loh. Ya. Karena nanti akan berhubungan dengan yang namanya resiko ya dan yang namanya target profit Anda. Nah, ini yang Anda harus ketahui. Dan day trading Anda tetap harus menggunakan yang namanya stop loss, karena targetnya Anda adalah satu hari itu. Kalau dalam satu hari itu Anda tidak mendapatkan taking profit, ya Anda harus cut. Anda harus melanjutkan besok mulai lagi untuk transaksinya. Nah, ini gaya trading dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu Anda harus sudah close posisi, sudah tidak ada posisi lagi. Makanya di sini berhubungan dengan target taking profit Anda berapa dolar yang harus Anda dapatkan, dan resikonya berapa dolar yang harus Anda resikokan. Ini yang harus menjadi catatan Anda ketika melakukan day trading. Jelas ya? Oke. Ini dari day trading ya yang saya sampaikan ya. Kalau di chart ya sebenarnya sama sih kayak kita menganalisa menggunakan time frame 4 jam, kemudian menyiapkan di 1 jamnya ya arah atau kondisi trennya. Nah, terus kemudian
Anda juga harus bisa melihat yang namanya target entry-nya di area berapa dengan Anda menunggu dalam waktu berapa jam itu untuk mengetahui pembentukan pattern yang terjadi. Ya, itu strategi dari day trading. Yang ketiga adalah swing trading ya. Nah, swing trading ini adalah gaya trading ya. Gaya trading ini berusaha mengambil keuntungan dari fluktuasi harga dalam periode yang lebih panjang ya. Time horizonnya adalah dalam hitungan hari sampai beberapa minggu. Jadi kalau Anda menggunakan sistem swing trading ya, ini selalu saya katakan ya, time frame yang paling bagus kita menggunakan time frame berapa? Anda bisa gunakan di time frame daily ya, atau 4 jam. Bisa juga di 1 jam itu untuk Anda memastikan titik entry Anda. Nah, jadi di situ Anda bisa analisa dari weekly ya, daily sampai dengan 4 jam atau entry-nya di 1 jam. Nah, ketika Anda menggunakan gaya trading swing trading ya, ada sedikit formula yang harus saya sampaikan ke Anda ya. Ketika Anda menyukai gaya swing trading seperti ini, Anda harus memastikan dua ada ya. Yang pertama, Anda harus benar-benar tahu yang membaca yang namanya tren ya. Tren itu ada dua ya, ada tren naik dan tren turun, uptrend atau downtrend. Ketika harga itu membentuk pergerakan sideways ya, atau membentuk area konsolidasi, untuk gaya swing trading Anda jangan transaksi di wilayah itu. Anda harus menunggu breakout area antara resisten atau support. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan di chart ya, kalau kita lihat di posisi chart, ini saya hapus dulu ya. Sebentar, saya selesaikan dulu ini, saya hapus. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, kita lihat di time frame 4 jam ya. Nah, di time frame 4 jam, yang tadi saya bilang, yang saya sampaikan, Anda harus tahu dulu yang disebut dengan tren. Ya. Nah, trennya adalah seperti ini. Contoh ini saya contohkan di XAUUSD aja ya, yang memang sering saya bahas dan teman-teman banyak transaksi di XAUUSD. Nah, contohnya seperti ini. Ketika Anda melihat ya posisi sebelumnya, kita kan lihatnya di belakang ya. Anda bisa lihat di sini sudah terjadi banyak area support yang terbentuk di wilayah ini. Ya, ini ada 1, 2, 3. Ini banyak rejection. Ini yang menjadi batasan dari Anda ketika melakukan transaksi. Ini batas supportnya. Nah, seperti ini kalau kita tarik lagi ke bawah. Nah, ya, ini adalah batas area support. Jadi ketika tren itu turun, ini contoh ya, ini saya menjelaskan gaya trading swing trading ya. Dengan kita menganalisa di daily, weekly, daily ataupun di 4 jam seperti ini. Ini kan dari tren turun nih membentuk swing ya. Namanya aja swing trading. Jadi Anda melihatnya adalah tren dulu ya. Ini membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, sampai dengan titik area ini adalah target entry Anda. Ya, wilayah support yang terbentuk yang cara kita lihat di pergerakan sebelumnya, ini yang menjadi acuan target Anda melakukan posisi pembelian. Nah, seketika, tapi bukan nanti ini turun ke sini langsung Anda entry, jangan. Ya, tunggu dulu sampai benar-benar posisinya ada pembentukan bullish engulfing. Contohnya seperti ini ada impulsif bullish. Resikonya pasti cukup besar kalau swing trading karena jaraknya besar ya. Contoh kalau kita ukur ya, seperti ini ya, kalau kita ukur jaraknya dari harga terendahnya, ketika Anda entry saya selalu katakan minimal 50% ya. Kalau memang bisa kita ambil taking profit, contohnya di sini. Anda sudah kalau 50% di kisaran antara $15. Nah, di $15 ini adalah target Anda melakukan pembelian ya. Berarti resiko yang Anda harus terima ya, resiko yang harus Anda terima adalah per lotnya itu $15. Kalau kalikan 100 kalikan 1 lot ya, Anda mendapatkan resiko sebesar 15 juta atau 1.500 US. Ini per lotnya. Nah, inilah yang harus Anda siapkan dulu. Oh, berarti kalau saya transaksi swing trading dengan entry seperti ini di time frame 4 jam contohnya, ketika ada pembentukan bullish engulfing, saya memiliki resiko $15 ketika harga turun sampai di bawah di ekornya ini ya. Sebentar, ini ekornya sini untuk stop loss Anda, ya inilah resiko Anda. Ini dulu yang pertama, dan di sini baru Anda entry posisi melakukan pembelian. Nah, ini contohnya
batas bawahnya ini kita ambil di sini. Batas bawahnya minimal di ekor sini di kisaran 1679 ya, di bawahnya situ. Dan target profitnya pasti panjang, tidak bisa pendek. Nah, mengukurnya target taking profitnya adalah pergerakan dari XAU USD sebelumnya ini kan tren turun nih, swingnya kan turun. Ya, ini saya bahas untuk cara transaksinya ya. Dan kita mengukur menggunakan Fibonacci retracement, targetnya minimal kenaikan. Anda bisa ukur target pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Contoh di sini saya menggunakan Fibonacci retracement. Ini contoh kecilnya ya. Ini saya tarik dari titik tertingginya sampai dengan titik terbawahnya di sini. Ketemu area 50% itu di 1780. Berarti kalau saya ambil taking profit di area sini ya 1780 ya, di sini, oke. Ini target profit saya buy di kisaran 1000, resiko $15 tadi ya, antara 1693 ya di sini. Ini Anda bisa lihat ya, buy-nya di sini 1697 dengan target profit saya 1780. Resikonya 15 juta, profitnya ya, ini berapa banding berapa? Ini besar sekali ya, bisa 5:1 gitu loh. Ya, ini besar sekali profitnya, hampir mencapai 100%. Nah, inilah gaya swing tradingnya ya. Tapi kalau resiko ya Anda harus terima. Kalau harga turun terus itu yang namanya resiko, karena dia breakout area support. Nah, ini gaya swing trading yang harus Anda pahami. Ya, ini contoh ya, contohnya seperti ini. Oke ya, gaya trading berikutnya adalah yang keempat, itu position trading. Position trading adalah gaya trading yang menggunakan time horizon yang lebih panjang lagi, melalui dari hitungan minggu sampai bulan. Trader yang menahan posisi trading sampai 1-2 tahun juga masih bisa disebut sebagai position trader. Dan ini sih saya tidak terlalu bahas terlalu dalam ya, karena position trading ini biasanya orang-orang yang memang suka menahan posisi lebih dari 1 bulan atau lebih dari 1 tahun. Ini gaya trading yang cocok digunakan para pemain saham ya. Ini pemain saham pasti akan menggunakan yang namanya position trading. Dia beli, dia simpen, dan dalam kurun waktu 10 tahun dia baru bisa ambil taking profit. Nah, ini istilahnya kalau bahasa ini adalah investasi. Ini yang dilakukan para investor ketika menggunakan position trading. Dia pasti akan menggunakan transaksinya di saham ya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya saya akan membahas ini hal yang paling penting sekali ya. Ini juga perlu saya bahas dan perlu saya jelaskan juga untuk memperkuat ya gaya trading kita, supaya kita lebih detail, lebih jeli ya, supaya kita tidak barbar. Yang akan saya bahas di sini mengenai biaya-biaya yang Anda keluarkan ya ketika bertransaksi. Nah, ini penting sekali karena biaya-biaya dalam bertransaksi ini ada 3 ya yang akan saya bahas. Yang pertama adalah fee transaksi atau komisi ya, kemudian spread ya, nih. Kemudian yang ketiga adalah swap atau rollover fee atau biaya in-app. Nah, oke, yang pertama ya saya akan bahas mengenai fee transaksi atau komisi. Apa sih itu fee komisi atau fee transaksi ya pada forex atau komoditas? Komisi adalah biaya yang dibebankan oleh pialang untuk investor itu sendiri dalam transaksinya, dan merupakan salah satu biaya investasi secara umum. Komisi yang dibebankan oleh pialang tergantung pada ukuran lotnya atau tergantung dalam ukuran pemesanannya. Misalnya saat trending Anda menggunakan 1 lot ya. Nah, dalam hitungan 1 lot itu ya, Anda akan dibebankan komisinya berapa dolar kepada si trader atau si investornya. Nah, ini tergantung dari beberapa broker yang Anda gunakan. Ada yang memang komisi atau fee-nya ini 0, ada yang dikenakan sebesar $50, ini per lotnya ya. Ada yang dikenakan biaya sebesar $10, $30, ataupun $5, ataupun $1 juga ada. Ya, ini macam-macam yang harus Anda ketahui. Ya, nanti saya akan bahas lebih detail. Yang kedua adalah spread ya.
Apa yang dimaksud dengan spread dalam forex atau komoditas? Apa itu spread? Ya, secara sederhana, spread adalah nilai selisih atau margin antara harga beli dan harga jual, ya, bid dan ask mata uang antara trader dan broker. Biaya ini dibebankan broker kepada trader atas transaksi yang mereka lakukan, bukan dibebankan secara terpisah. Nah, jadi spread ini adalah selisih, ya, selisih harga jual dan harga beli. Jadi ketika Anda mau melakukan posisi buy, itu pasti ada selisihnya antara harga beli Anda dan harga jualnya. Selisih ini dibebankan. Ini Anda harus tahu dulu. Ini Anda harus tahu juga gitu loh. Ini bukan tidak ada, ya. Ini ada pemotongan biaya, makanya ketika Anda entry itu tidak langsung plus, tapi pasti ada minus. Minusnya itu ada selisihnya, ada spreadnya. Nah, itu keuntungan dari si pialang itu atau si dari pedagang dari pialang tersebut mengambil keuntungan dari situ. Apakah spread ada yang 0? Ada yang spreadnya 0. Makanya macam-macam, ya, ada spread itu 0,5, ada yang 0,8, ada yang $1, ada yang 0,2, ada yang 0 spreadnya, itu ada macam-macam. Nanti saya akan jelaskan. Oke, yang ketiga adalah swap, ya, atau rollover fee atau biaya inap. Apa itu biaya swap atau dalam trading? Swap adalah biaya yang akan dikenakan jika ada order Anda atau posisi Anda yang menginap dalam pasar. Menginap di sini berarti order Anda terbuka, ada posisi yang memang belum Anda jual, ya, dalam waktu penutupan pasar Amerika Serikat, ya. Anda ada posisi yang sampai dengan penutupan jam 4 pagi di market Amerika, ya, di sesi Amerika tersebut sampai pembukaan di sesi Asia, posisi itu masih ada. Maka ada juga di sini broker yang memberikan swap, ya, atau rollover fee, ya, fee dalam arti swap di sini atau biaya inap. Nah, ada juga swapnya yang 0, ada yang $5, ada yang $3, macam-macam. Nah, ini semua berhubungan dengan yang namanya sistem dalam transaksi Anda yang Anda pakai. Nah, Anda menggunakan broker apa? Ini dulu yang harus Anda ketahui, yang harus Anda hubungkan dengan gaya trading Anda. Maksudnya seperti apa? Contoh, Anda karakternya menggunakan, saya suka yang namanya scalping. Nah, Anda scalping, ketika scalping itu kan targetnya kan kecil. Tadi saya sudah bahas, ya, targetnya kecil, resikonya kecil. Tapi kalau dalam scalping ini Anda menggunakan spread, ya, selisih harga jual harga beli yang besar, ini akan beresiko. Karena apa? Harga belum menyampai $1-2, Anda sudah minusnya gede duluan. Nah, ini yang tidak bagus. Jadi kalau broker Anda yang Anda pakai spreadnya adalah spreadnya besar, ya, Anda jangan menggunakan gaya trading scalping. Sama aja Anda memberikan keuntungan pada si broker itu gitu loh, atau si pialang itu, atau si pedagang itu. Nggak cocok gitu loh, ya. Ini oke, itu dari scalping, ya. Terus kemudian ada fee transaksi. Kalau fee transaksinya masih normal nggak masalah gitu loh, tapi kalau fee transaksinya terlalu besar, ya rugi di Anda, ya. Karena sistem trading itu memang semua berkaitan, ya, berkaitan sekali. Nah, tapi kalau Anda menggunakan gaya trading kayak swing trading yang saya jelaskan tadi dengan dengan swap, bukan swap, ya, maksud saya dengan spread yang cukup besar, nggak ada masalah. Menurut saya sih seperti itu, ya, karena taking profit Anda besar. Nah, berhubungannya ke sana. Jadi dari 3 ini yang harus Anda ketahui dulu ketika nanti akan berhubungan dengan gaya trading Anda. Anda suka di scalping atau day trading atau swing trading, ya. Dari ketiga ini mana yang akan cocok dengan beban biaya yang Anda terima dari fee transaksinya, dari spreadnya, atau dari swapnya. Ya, ini dulu, ya. Tapi kalau Anda gaya scalping atau Anda gaya day trading, Anda harus tahu dulu spreadnya, ya, karena itu sangat merugikan kalau spreadnya terlalu besar. Saya lebih baik dikenakan biaya transaksi tapi spreadnya nggak ada, itu lebih bagus. Karena bebannya ketika harga itu ada
berita atau informasi yang cukup besar dampaknya dalam market, ya, posisi spreadnya tidak melebar gitu loh, karena kita sudah memberikan biaya kepada si broker atau pedagang tersebut, ya, yang kita pakai dengan fee yang cukup besar gitu loh, atau yang ada fee-nya gitu loh, daripada semua gratis. Kalau semua gratis pasti goyang itu, ya, spreadnya akan goyang, akan melebar nggak karu-karuan, terus kemudian biayanya juga memang kecil, tapi Anda sudah dirugikan di situ, ya. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Jadi harus Anda pahami dulu mengenai fee transaksi, spread ataupun rollover atau swap, ya, atau biaya in-app. Karena ini nanti berhubungan semua. Yang pasti tidak ada pedagang yang tidak mau rugi. Nah, tapi juga jangan yang kebangetan gitu loh. Makanya Anda harus tahu dulu broker apa sih yang cocok buat saya ketika mengikuti gaya trading saya. Ya, Anda harus ketahui dari 3 biaya ini. Selain Anda mengetahui gaya-gaya trading yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 teknis gaya trading yang Anda mau pilih yang mana. Ini nanti akan berhubungan semuanya, dan nanti Anda bisa menggunakan formula yang mana yang cocok untuk Anda ketika mau melakukan transaksi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk edukasi hari ini. Dan jika teman-teman mau tanya, silakan langsung aja di kolom komentar, ya, atau DM langsung di Zona Forex, ya, di Instagram Zona Forex bisa DM. Insya Allah nanti saya akan bahas, saya akan jelaskan lagi yang lebih detail. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi atau edukasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, ya, para subscriber Zona Forex. Semoga weekend ini bisa mengistirahatkan kita sejenak, ya, untuk mempersiapkan nantinya transaksi kita seperti apa di minggu depan. Semoga teman-teman semua bisa selalu memberikan mendapatkan, ya, keuntungan secara konsisten. Dan selamat datang juga buat subscriber baru. Bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Oke, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.